Menyangkut Laut Natuna Utara, tentunya tak terlepas membahas Cina di dalamnya. Karena Laut Natuna Utara saat ini masih ingin untuk bisa dikuasai oleh Cina. Cina dengan Nine Dash Line berupaya untuk bisa mengambil alih hak maritim Indonesia di Laut Natuna Utara. Karena ada hampir sebagian dari teritorial Indonesia di Laut Natuna Utara yang diklaim oleh Cina. Klaim Laut Natuna Utara yang dilakukan oleh Cina itu berdasarkan pada Nine Dash Line. Sebaran Nine Dash Line yang diakui sepihak oleh Cina ikut mencaplok teritorial Indonesia di Laut Natuna Utara. Ini jelas menjadi warning keras untuk Indonesia karena Cina kerap mengirim kapal survei dan Coast Guard-nya untuk merambazi Indonesia di Laut Natuna. Bukti nyata bahwa Cina ingin menguasai Laut Natuna Utara dibagikan oleh Reuters. Pada awal Desember yang lalu, Reuters menuturkan bila Cina mengirim surat ke Indonesia yang berkaitan dengan Laut Natuna Utara. Dalam laporannya itu dikatakan, bila eksplorasi migas yang dilakukan Indonesia melanggar Nine Dash Line, karena menurut Cina, blok tuna Laut Natuna Utara masih untuk teritorial Nine Dash Line. Jelas saja Indonesia tak memindahkan permintaan Cina tersebut. Karena memang Laut Natuna merupakan hak maritim Indonesia. Konvensi PBB tentang hukum laut yakni UNCLOS telah mengatur mengenai batas hak maritim atau teritorial termasuk di Laut Natuna Utara. Oleh sebab itu Indonesia meminta Cina untuk menghormati UNCLOS sebagai dasar hukum laut internasional dalam menyikapi Laut Natuna. Indonesia juga sampai kapanpun tak akan pernah mengakui Nine Dash Line di Laut Natuna Utara. Dunia internasional juga sudah mengakui bahwa Laut Natuna berada di yurisdiksi Indonesia. Herannya, Cina malah menentang segala keputusan yang menyangkut dan menyatakan jika Natuna Utara milik Indonesia. Kelakuan Cina nan sembrono ini memantik reaksi keras Indonesia. Apalagi Coast Guard Cina berkali-kali melakukan pelanggaran di wilayah Natuna Utara. Sekitar Agustus tahun lalu, kapal Coast Guard Cina kedapatan masuki izin Indonesia di Laut Natuna Utara. Ini adalah standoff pertama di wilayah sekitar Blok Tuna, di mana kapal Cina memetakan dasar laut untuk sumber daya dan mulai menolak kegiatan eksplorasi oleh Indonesia. Jelas The New Indian Express tahun 2022. Kehadiran unsur Cina di Laut Natuna Utara itu bukan kali pertama terjadi. Dalam upaya menguasai kepulauan Spratly juga, Cina memakai taktik Grey Zone Operation. Grey Zone ini menjadi taktik licik Cina dengan mengerahkan milik laut dan kapal Coast Guard miliknya ke perairan sengketa. Kedua unsur tersebut didukung oleh kapal perang Cina yang senantiasa setia berada di perairan internasional. Ketika pulau sudah diduduki, maka Cina akan menempatkan ratusan kapal nelayan di sana untuk menduduki secara de facto. Bagian penting dari operasi zona abu-abu yang sukses adalah kemampuan untuk merespon dengan cepat perkembangan baru. Sedangkan Filipina tak mempunyai manajemen krisis untuk melawan hal ini. Sehingga mereka sudah sering kali kehilangan kendali atas kepulauan Spratly yang mayoritas tidak berpenghuni. Selain kepulauan Spratly, ternyata Cina juga mencaplok kepulauan Scarborough. Dalam upaya untuk bisa menguasai kepulauan Scarborough, ternyata Cina menggunakan strategi lain. Strategi yang digunakan Cina untuk menguasai kepulauan Scarborough yakni dengan cara mengisolasi personel marinir Filipina yang berjaga di sana. Hal itu diungkap oleh Mayor Jenderal Zhang Xiaosong dan Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Zhang menyebut taktik ini sebagai strategi kubis. Dia menggambarkan strategi kubis yang mengharuskan mengelilingi area yang diperebutkan dengan begitu banyak perahu nelayan kapal administrasi. Kapal pengiriman laut, kapal perang angkatan laut bawah pulau itu seperti dibungkus lapis demi lapis seperti kubis. Untuk pulau-pulau kecil itu hanya beberapa pasukan yang dapat ditempatkan di masing-masing pulau, tetapi tidak ada makanan atau bahkan minuman di sana. Jika kami lakukan strategi kubis, Anda tidak akan dapat mengirim makanan dan air minum ke pulau-pulau.